Sobat Kids, gimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini kita merayakan hari Paskah. Semuanya bersukacita ya buat Tuhan. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan.
Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menari buat Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom adik-adik. Senang sekali kita bertemu lagi. Wah, hari ini hari yang spesial. Kenapa Kak kok spesial? Hari ini hari apa sih? Hari Minggu? Iya, memang hari Minggu. Makanya kita ketemu lagi. Tapi ada sesuatu yang lebih spesial lagi. Apa ya? Kalian ingat nggak? Hari Jumat itu kita memperingati apa? Kok nggak kedengeran suaranya? Peringati kematian Tuhan Yesus disalib. Ya, ingat kan? Nah, kalau gitu hari ini adalah hari kebangkitan. Wow, kalian luar biasa. Sudah tahu ya, berarti ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita peringati bersama-sama. Loh, emangnya Tuhan Yesus bangkit dari mana sih Kak? Oh, Tuhan Yesus itu pernah mati di salib. Jadi dia bangkit. Dan hari ini adalah hari peringatan kebangkitannya. Ya. Dan kakak akan bercerita yang berjudul Jesus has already forgiven. Jadi itu artinya Tuhan Yesus sudah mengampuni. Ya, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Kalian ngerti ya? Dan di sini kakak akan sedikit cerita tentang hari ini. Hari di mana hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa tadi sudah kakak katakan Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Wah, kok bisa ya Tuhan Yesus mati? Bisa. Kenapa mesti mati? Ya, kan mestinya Tuhan Yesus tuh berkuasa seperti superhero gitu. Bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Ini kok Tuhan Yesusnya yang mati? Gimana ya? Ternyata Tuhan Yesus itu mati karena Tuhan Yesus mau menggenapi seluruh rencana Allah. Jadi bukan sekedar kayak di film-film sekedar mati gitu aja. Enggak, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Ya. Dan prosesnya itu sampai Tuhan Yesus mati itu sangat-sangat menyedihkan. Kakak beberapa kali nonton filmnya itu selalu kakak nggak bisa nahan. Air matanya begitu banyak yang keluar. Mungkin berember-ember. Mungkin kalau dibiarin bisa banjir. Karena film itu begitu menyentuh hati. Membuat kakak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mati. Demi kita manusia. Nah, Tuhan Yesus itu mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Ada kan? Adakah orang-orang yang bisa mati lalu bangkit sendiri? Gak ada. Kalau tidak dibangkitkan Tuhan, tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus, karena dia Tuhan, waktu dia mati, pada hari ketiga dia sudah katakan, pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan dia sungguh-sungguh bangkit, hidup. Bukan seperti bayangan yang gak kelihatan gitu, enggak. Murid-muridnya bertemu dengan dia, melihat dia. Sungguh-sungguh real, nyata, ada di depannya. Bahkan bisa dipegang. Ya, nah, ini kita akan, habis ini kakak akan putarkan videonya ya.
tentang kematian Kristus sampai dengan kebangkitannya. Nanti sambil kakak ceritain, oke? Kalian duduk yang baik. Buka telinganya. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil makan. Biar dengarnya bisa enak. Kalian jelas mendengarnya semua ya. Karena cerita ini sangat luar biasa ya. Ayo kita sama-sama lihat filmnya ya. Ceritanya pada waktu itu Tuhan Yesus sudah mati di salib. Lalu pada hari ketiga Maria Magdalena, Maria ibu Yusuf dan lain-lain itu pergi ke kuburan Yesus. Lalu Maria Magdalena masuk dan dia kaget. Loh, kuburnya kok kosong? Lalu kelihatan dua malaikat yang berkata, kamu cari Yesus? Yesus sudah tidak ada, sudah pergi, dia mendahului kamu ke Galilea. Hah? Yang benar Tuhan, jangan-jangan kamu sembunyikan mayatnya. Lalu Maria dengar ada suara, Maria, hah? Itu kan suaranya Tuhan Yesus. Dia balik dan dia bilang, oh Tuhan, ternyata kamu hidup. Wow, kamu sudah bangkit. Lalu Yesus berkata, Maria, cepat pergi ke kota. Beritahu pada murid-murid yang lain bahwa aku hidup. Maria lalu cepat pergi dan dia memberitakan kepada murid-murid yang lain. Hei, Tuhan Yesus itu hidup. Dia nggak mati lagi. Kuburannya kosong. Luar biasa. Sungguh-sungguh dia bangkit. Aku sendiri sudah ngeliat. Aku sendiri sudah bertemu dengan dia. Nah, adik-adik, setelah Maria melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu, Maria pertama-tama waktu melihat gua tempat Tuhan Yesus ditaruh, diletakkan, mayatnya diletakkan, dia kaget sekali. Karena apa? Seharusnya gua itu ditutup sama batu yang sangat besar dan berat sekali. Dan Maria tahu bahwa dia tidak akan bisa membukanya sendiri. Orang kalau cuma satu orang untuk buka juga nggak kuat. Tapi waktu itu dia datang dan dia lihat, wah, kok sudah kebuka. Lalu dia cepat-cepat masuk dan dia lihat, oh kosong, loh kosong, di mana Tuhan Yesusku? Pada waktu itu Maria belum mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memang sudah bangkit dan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus lagi. Maut sekalipun, kematian sekalipun tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah hidup, sungguh-sungguh hidup. Sampai kalau mau dipegang gini bisa, mau dicubit gitu bisa. Atau mau dielus-elus juga bisa. Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Ya, dan kalian bayangkan pada waktu Tuhan Yesus disalib, sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak bersalah sama sekali. Tidak ada waktu dia diperiksa, yang meriksa itu hakimnya bilang, tidak ada kesalahan, mau dihukum bagaimana, tidak salah kok dia. Tapi dikatakan orang-orang banyak bilang, salibkan dia, salibkan dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan sampai dia menyerahkan nyawanya dan dia mati. Tapi ada satu bagian, di saat disalib itu sakit banget. Kalian pernah ketusuk jarum? Sakit kan? Dan ini disalib itu ditusuk pakai paku gede. Duh, sakitnya minta ampun pasti. Tapi di saat kesakitan Tuhan Yesus masih bilang sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Tuhan Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi waktu itu
Tuhan Yesus bukan marah-marah, bukan teriak, aduh, 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 bukan. Tapi Tuhan Yesus bilang, ampuni mereka. Tuhan Yesus gak marah. Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan dia, yang sudah ngolok-ngolok dia, yang sudah membuli dia, yang sudah menyiksa dia. Tuhan Yesus malah melepaskan pengampunan. Karena memang tujuannya Tuhan Yesus disalib. Itu karena untuk menanggung segala dosa, kesalahan, dan menghapuskan segala dosa kita. Jadi maksudnya kenapa? Kalau kita nggak dihapus dosanya, kalau kita tidak dihapus dosa kita nggak bisa masuk surga. Tuhan Yesus mau hapus dosa kita supaya kita semua satu kali dijemput dan bisa pulang ke surga. Karena apa? Karena di surga itu persis semua. Semua benar-benar kudus, suci, tidak ada sedikit pun dosa. Karena itu kalau Tuhan Yesus mau supaya semua manusia di dunia ini bisa masuk surga, dia harus menghapuskan dosanya supaya jadi bersih. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus di salib itu yang sebetulnya untuk semua orang di seluruh dunia. Ternyata tidak semua orang mau terima. Karena ada yang merasa, masa gitu aja terus bisa masuk surga. Padahal memang seperti itu. Cukup dengan percaya akan korban Kristus. Bertobat, minta ampun, dan mengundang Tuhan Yesus ke dalam hati. Itu akan membuat kita bisa masuk ke dalam surga kelak. Ya, jadi hari ini kakak kepingin ajak kalian yang kepingin untuk nantinya bisa masuk surga, kita akan berdoa sama-sama ya adik-adik. Kita akan minta supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Sebetulnya waktu Tuhan Yesus bangkit, dia punya sejuta alasan untuk bisa membalas orang-orang yang sudah jahat sama dia. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk mengampuni. Seperti tadi judul dari cerita ini, bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni. Dan kita harus mau mengampuni. Supaya kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus kelak. Ya, ayo kita sama-sama berdoa. Tapi sebelum berdoa, kakak jadi ingat. Ada satu yang perlu dilakukan. Ayat hafalan. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih hafal sama ayatnya? Di mana ya? Mana? Matius. Ya, betul. Matius berapa? Matius 9 ayat yang ke-6. Bunyinya, anak manusia berkuasa mengampuni. Anak manusia itu Yesus, Tuhan Yesus. Anak manusia berkuasa mengampuni. Ya, diingat-ingat Matius 9 ayat yang ke-6. Oke, sekarang kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, adik-adik ulangi ya doa kakak. Tuhan Yesus, hari ini aku mau untuk mengakui semua dosa-dosaku. Aku tahu aku banyak lakukan kesalahan. Aku kadang membantah orang tua. Aku kadang-kadang nakal dengan adik, dengan kakakku. Aku kadang-kadang berkelahi juga sama teman. Aku kadang-kadang bohong.
Tuhan ampuni aku, masih banyak lagi Tuhan kesalahanku. Tapi hari ini aku mau minta ampun karena Tuhan Yesus sudah disalib buat aku. Dan sekarang ku percaya, aku terima pengampunan daripadamu. Dan aku mengundang Tuhan Yesus masuk di hatiku, jadi Tuhan, jadi Rajaku. Biar aku kelak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur sekarang aku jadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat ya adik-adik. Kalau tadi kalian ikut doa bersama kakak, berarti kalian sekarang sudah jadi warga kerajaan surga. Yang kalau satu kali kalian pulang ke surga, kalian akan disambut. Ya, dikatakan welcome home. Selamat datang, selamat pulang kembali ke rumahmu. Demikian adik-adik ya, jangan lupa. Jadi Paskah bukan hanya tentang telur ya, tapi tentang Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita semua. Dan kalian boleh cerita kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa diampuni dosanya. Ya, oke. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.